Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut positif tanggapan Hamas terhadap rencana gencatan senjata di Gaza, Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan terkejut dengan respon Trump terhadap Hamas. Media Israel melaporkan jika Netanyahu merasa syok setelah Trump mengatakan Hamas memberi respon ke arah positif, terlebih saat Trump mendesak Israel menghentikan pemboman di Gaza. Netanyahu berupaya mengordinasikan tanggapan bersama antara Israel dan Amerika Serikat agar pernyataan Hamas tidak langsung dianggap sebagai perkembangan positif. Perdana Menteri Israel disebut masih akan membahas rencana perdamaian itu bersama kabinet dan koalisinya sebelum dibawa ke pemungutan suara di parlemen. Pemimpin oposisi Israel menyebut Netanyahu memiliki jaring pengaman politik. Artinya, partai-partai oposisi siap membentuk pemerintahan persatuan untuk memastikan kesepakatan tersebut bisa disetujui jika anggota koalisi sayap kanan menolak. Sementara permintaan Trump ke Israel untuk menghentikan pemboman di Gaza didukung keluarga para tawanan Israel. Masalahnya, mereka khawatir serangan yang terus berlanjut justru akan melukai atau membunuh para tawanan yang masih ditahan Hamas. Gelombang demonstrasi pun diperkirakan akan pecah dalam waktu kurang dari 24 jam. Mereka akan menuntut pemerintah segera menyetujui kesepakatan gencatan senjata tersebut. Hamas dilaporkan akhirnya merespon resmi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Gaza. Melalui pernyataan pada Jumat 3 Oktober 2025, Hamas menyatakan setuju dengan kerangka kerja pertukaran tahanan dan penarikan Gaza, namun menekankan bahwa hak-hak dasar Palestina harus diputuskan melalui konsensus nasional serta mendapat dukungan PBB. Gerakan perlawanan itu menegaskan siap membebaskan seluruh tawanan Israel, baik yang hidup maupun meninggal, sesuai formula yang diusulkan Trump setelah kondisi di lapangan memungkinkan. Hamas juga menyatakan kesediaannya untuk masuk ke dalam perundingan melalui mediator internasional. Selain itu, Hamas menerima opsi penyerahan administrasi Gaza kepada otoritas teknokratis Palestina yang independen dengan dukungan Arab dan Islam. Namun, mereka menolak jika masa depan Gaza ditentukan sepihak tanpa konsensus Palestina. Sementara itu, Trump melontarkan ultimatum keras. Ia memberi batas waktu hingga Minggu pukul 6 pagi waktu Washington bagi Hamas untuk menerima proposalnya. Hamas memperingatkan bila ditolak, konsekuensinya akan sangat tragis. Bahkan, Gedung Putih menyebut tawaran ini sebagai kesempatan terakhir bagi Hamas untuk menghindari kehancuran. Militer Israel kembali melakukan pemboman besar-besaran menyasar wilayah Gaza, Palestina. Tindakan ini dilakukan meskipun militer mengumumkan peningkatan kesiapan untuk melaksanakan tahap pertama rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertukaran tahanan. Serangan Israel disebut kian heboh setelah perjanjian dihentikannya serangan ke Gaza diumumkan. Pesawat militer Israel meluncurkan serangan yang diduga menargetkan para pengungsi dan penyedia layanan kemanusiaan. Tembakan terhadap para pengungsi dilakukan setelah Israel memperingatkan mereka untuk pergi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Minggu 4 Oktober 2025, tentara Zionis mengejar warga sipil di lebih dari satu lokasi. Penembakan hebat pun dilaporkan terjadi di wilayah utara kota Gaza. Sementara serangan udara Israel menargetkan sebuah rumah di daerah Al-Masahra di lingkungan Al-Tufah di timur kota yang mengakibatkan cedera. 4 orang tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah rumah di daerah Al-Masahra di lingkungan Al-Tufah. Serangan udara juga menewaskan 2 warga Palestina dan melukai lainnya di Jalan Al-Mahribi di lingkungan Al-Sabra, selatan kota Gaza. Artileri Israel turut menargetkan bagian utara kamp pengungsi Al-Buretz di jalur Gaza, bagian tengah, dan menembaki pusat Khan Yunis. Pasukan perlawanan Palestina meluncurkan sejumlah roket menyasar wilayah Israel. Tanya itu mereka juga melakukan penyerangan terhadap pos militer rezim Zionis. Dikutip dari The Times of Israel, sebanyak 5 roket ditembakkan dari jalur Gaza pada Rabu 1 Oktober 2025 malam. Roket-roket itu diarahkan menuju kota pesisir Asdod selama Yom Kippur. Pasukan pertahanan Israel langsung memberikan respon atas langkah yang dilakukan Hamas. Mereka mengklaim 4 roket yang diluncurkan ke Asdod dicegat oleh pertahanan udara, sementara 1 roket sisanya mendarat di area terbuka. Tak ada korban cedera maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat
akibat jatuhnya roket. Insiden terjadi saat Angkatan Laut Israel bersiap untuk mencegat armada besar yang berupaya menerobos blokade maritim Israel di jalur Gaza. Sehari setelahnya, tepatnya pada Kamis 2 Oktober, Hamas juga melakukan serangan terhadap pos militer di Gaza Tengah. Seorang perwira terluka parah dan 2 tentara terluka ringan dalam serangan tersebut.